Terus berhentilah. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhentilah sejenak. Apa yang akan aku katakan ini bukan untuk semua orang yang mendengar, ini untukmu. Kamu sudah menanggung pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang di sekitarmu, dan kamu memikulnya diam-diam sambil tetap tersenyum, sambil tetap bekerja, sambil tetap mencoba terlihat baik-baik saja ketika di dalam dada ada sesuatu yang terus menekan. Kamu tidak datang ke sini karena kebetulan. Kamu akan mendengar sampai akhir mengapa beberapa tanda terus muncul, mengapa satu pola lama terus mengikat langkahmu, dan mengapa ada sebuah pernyataan yang akan kusampaikan atas hidupmu sebelum semuanya selesai. Tetaplah bersamaku. Pada akhirnya, kamu akan mengenali tanda-tanda yang sudah lama lewat di depan matamu tanpa kamu beri nama. Kamu akan memahami pola tunggal yang selama ini membuat pintu terasa tertahan. Dan kamu akan menerima sebuah pengakuan yang malam ini menjadi penjelasan mengapa pesan ini sampai kepadamu. Ini bukan datang karena kebisingan. Ini datang seperti sesuatu yang sudah dijadwalkan, seperti surat yang tiba tepat pada jam ketika hatimu paling siap menerima. Ada saat-saat tertentu ketika jiwa tidak mencari jawaban dengan keras. Jiwa hanya duduk diam dan entah bagaimana jawaban itu tiba. Maka dengarkan baik-baik, karena ada sesuatu yang sudah mulai bergerak dalam hidupmu. Bukan di permukaan dulu, bukan di berita yang bisa dilihat semua orang. Ada sesuatu yang bergerak di bagian dalam, di tempat yang tidak mudah kamu jelaskan. Dan itulah sebabnya kamu merasa akhir-akhir ini ada banyak hal yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Mungkin kamu terbangun pada jam yang sama berulang kali, bahkan ketika tubuhmu lelah dan malam terasa panjang. Kamu membuka mata di tengah keheningan, lalu menatap langit-langit, dan dalam beberapa detik pertama itu, kamu merasakan dada yang aneh. Bukan panik penuh, bukan damai penuh, melainkan rasa seperti ada yang memanggil namamu dari... Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Balik diam. Kamu berkata dalam hati, kenapa lagi? Dan kamu mencoba kembali tidur, tetapi tubuhmu sudah tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mengetuk. Mungkin juga ada gelombang emosi yang datang tanpa sebab yang bisa kamu tunjuk. Di satu sore yang biasa, kamu baik-baik saja. Lalu tiba-tiba ada berat yang turun ke bahumu. Ada air mata yang hampir muncul tanpa cerita yang jelas. Ada rasa rindu terhadap sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu sebut. Kamu berkata pada dirimu sendiri, aku seharusnya tidak begini. Tetapi batinmu tidak sedang rusak. Batinmu sedang peka. Mungkin kamu juga mulai merasa percakapan lama, kehilangan rasa yang dulu melekat padanya. Kata-kata yang dulu kamu dengar sebagai janji kini terdengar tipis. Hubungan yang dulu membuatmu bertahan kini terasa seperti ruangan yang lampunya meredup sedikit demi sedikit. Kamu berkata dalam hati, aku sudah pernah mendengar ini, dan disitulah masalahnya. Kamu memang sudah mendengar banyak hal, tetapi tidak semuanya masih hidup. Dan mungkin kamu terus melihat pola yang sama muncul di tempat yang berbeda.
Angka yang berulang, waktu yang serupa, nama yang kembali lewat tanpa kamu undang, kalimat yang tiba-tiba terucap dari mulut orang asing, lalu tepat menempel pada isi pikiranmu sendiri. Kamu meliriknya sekali, lalu 2 kali, lalu kamu pura-pura tidak peduli, tetapi di bagian terdalam kamu sudah tahu bahwa ada perhatian yang sedang diarahkan kepadamu dengan sangat lembut. Semua tanda itu bukan gangguan, semua tanda itu bukan hukuman, semua tanda itu bukan tanda bahwa kamu tertinggal. Mereka adalah penegasan kecil bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang diselaraskan, dan penegasan selalu terasa lebih seperti getaran daripada penjelasan. Kamu tidak sedang dibingungkan, kamu sedang dipanggil untuk memperhatikan. Yang terjadi bukanlah bahwa hidupmu kehilangan arah. Yang terjadi adalah bahwa arah lama tidak lagi cukup untuk menahan apa yang kini sedang dibentuk. Maka tanda-tanda itu muncul bukan untuk menakutimu, melainkan untuk membuatmu sadar bahwa lapisan yang lebih dalam sedang dibuka perlahan, dan kamu tidak bisa lagi hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi. Berhentilah sebentar di sini. Biarkan bagian dalam dirimu mendengar tanpa buru-buru membela diri. Ada makna yang sedang menunggu di tempat yang tenang. Jika salah satu dari hal itu baru saja menyentuhmu, jika bahumu sedikit turun saat aku mengatakannya, ketik 888 di kolom komentar. Itu adalah tanda bahwa ada kelimpahan yang sedang bergerak masuk, dan bahwa batinmu mengenali kebenaran sebelum pikiranmu sempat menolaknya. Ketik 888, lalu kembali kepadaku. Tetapi ada sesuatu yang berada di bawah tanda-tanda itu, di bawah semua pengulangan itu, di bawah semua kebetulan yang terasa terlalu teratur. Ada satu pola yang sama, satu pola yang terus memakai wajah berbeda, agar kamu tidak segera mengenalinya. Pola itu adalah hidup dengan selalu menahan diri pada ambang. Kamu hampir mengatakan apa yang sebenarnya kamu rasakan, lalu kamu mundur. Kamu hampir meminta apa yang sebenarnya kamu butuhkan, lalu kamu menutup mulut. Kamu hampir percaya bahwa kamu layak menerima, lalu kamu mengingat semua pengalaman lama yang mengajarkanmu untuk mengecil. Pola itu tidak membuatmu gagal karena kamu malas. Pola itu membuatmu berhenti tepat ketika hidup mulai terasa nyata. Kamu mungkin melihatnya dalam banyak bagian hidupmu, dalam cara kamu menunda keputusan yang sesungguhnya sudah jelas, dalam cara kamu tetap bertahan di ruang yang tidak lagi memberi nutrisi, hanya karena kamu sudah terlalu lama ada di sana untuk mengakui bahwa kamu sedang haus. Dalam cara kamu mendengar hati sendiri, lalu segera memberi alasan agar suara itu tidak perlu diikuti. Kamu berkata, nanti saja. Padahal yang kamu maksud adalah, aku takut melangkah. Dan ketakutan itu sering menyamar. Sebagai kebijaksanaan, ia tampak seperti kesabaran, seperti kehati-hatian, seperti kedewasaan. Tetapi ada saat ketika yang disebut sabar ternyata hanyalah kebiasaan lama untuk menahan hidup agar tidak perlu berubah. Ada saat ketika yang disebut tenang ternyata hanyalah tubuh yang belajar mengecil supaya tidak lagi terluka oleh harapan. Karena itu, jangan salah paham terhadap dirimu sendiri. Ini bukan karakter yang rusak, ini bukan kebodohan rohani. Ini adalah pola pertahanan yang pernah berguna, lalu bertahan terlalu lama. Kamu pernah belajar bahwa diam lebih aman daripada bicara, bahwa menunggu lebih aman daripada menginginkan, bahwa tidak terlalu berharap lebih aman daripada harus kecewa lagi. Dan meski pelajaran itu dulu melindungimu, sekarang ia mulai membatasi udara yang bisa masuk ke dadamu. Biayanya tidak selalu langsung terlihat. Biayanya adalah kelelahan yang tidak punya nama. Biayanya adalah rasa seperti kamu selalu memegang rem ketika sebenarnya kamu ingin berjalan. Biayanya adalah hidup dengan separuh napas, separuh keberanian, separuh jawaban.
Dan seseorang yang terus hidup setengah sadar akan mengira dirinya damai, padahal sebenarnya sedang menahan hidup di ambang pintu. Namun ada lapisan yang lebih dalam lagi, dan lapisan itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan pola. Di sana kita harus masuk melalui gambaran yang lebih tua, lebih tenang, dan lebih jujur. Bayangkan sebuah halaman dalam yang sudah lama ada di rumah lama. Di sana ada pintu kayu yang pernah dibuka lebar, lalu lama-kelamaan hanya dibiarkan setengah rapat. Ada ambang batu yang sering diinjak orang, tapi tak lagi diperhatikan. Ada cahaya pagi yang masuk dari samping, jatuh ke lantai, lalu bergerak pelan seiring waktu. Kamu berdiri di halaman itu, dan tanpa sadar kamu hidup seolah-olah seluruh rumah hanya terdiri dari satu pintu itu. Di halaman itu ada sesuatu yang pernah dipasang dengan niat melindungi. Mungkin dulu orang-orang di rumah itu ingin menjaga isi dalam tetap aman. Mungkin dulu mereka takut pada angin, pada hujan, pada mata yang terlalu tajam, pada kehilangan yang datang terlalu cepat. Maka mereka membuat pagar lebih tinggi, menutup pintu lebih rapat, menata semuanya agar tidak ada yang terlalu masuk. Pada awalnya itu terasa seperti perlindungan, pada akhirnya itu berubah menjadi kebiasaan rumah, dan kebiasaan rumah selalu diwariskan kepada yang tinggal di dalamnya. Kamu tumbuh di dekat ambang itu, belajar kapan harus diam, kapan harus menunggu, kapan harus menahan langkah agar tidak mengganggu ketenangan yang rapuh. Kamu tidak selalu diberitahu dengan kata-kata. Seringkali kamu hanya menangkap suasana. Kamu menangkap nada suara, jeda yang terlalu panjang, ketegangan yang disembunyikan di balik tata letak yang rapi. Lalu tanpa sadar, kamu menyusun hidupmu menurut denah yang sama. Maka yang kamu sebut sebagai sifatmu sendiri, mungkin sebenarnya adalah cara lama sebuah rumah mengajarimu bertahan. Kamu mengira kamu selalu terlalu hati-hati, padahal kamu dibesarkan di dekat pintu yang hanya setengah terbuka. Kamu mengira kamu sulit menerima, padahal kamu pernah melihat apa yang terjadi ketika sesuatu dibuka terlalu cepat. Kamu mengira kamu terlalu sensitif, padahal kamu hanya menjadi orang yang paling dulu merasakan angin perubahan di halaman itu. Disitulah suara kamu mulai mengecil, bukan karena kamu tidak punya suara, tetapi karena di rumah seperti itu, suara yang jernih sering dianggap berbahaya. Ketika seseorang merasa terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu dalam, maka ia belajar menutup getaran itu agar tidak mengganggu tatanan. Kamu berkata kepada diri sendiri, jangan membuat masalah. Kamu berkata, jangan terlalu berharap. Kamu berkata, jangan terlalu terdengar. Dan perlahan, halaman itu menjadi sunyi, bukan karena kosong, melainkan karena terlalu lama menahan napas. Namun halaman yang sama juga menyimpan jejak arah kembali. Kayu pintu tidak lupa bentuk angin, batu ambang tidak lupa langkah, cahaya tidak berhenti datang hanya karena jendela pernah ditutup. Ada sesuatu di dalam rumah itu yang belum selesai menjadi tertutup sepenuhnya. Dan itulah sebabnya, meski lama tertahan, ada bagian dirimu yang masih mendengar bunyi kecil ketika kunci tua mulai berputar dari dalam. Biarkan itu tinggal sebentar di dalam dirimu. Jangan buru-buru menutup maknanya. Ada gerak yang lebih lembut sedang dimulai. Jika gambaran halaman itu terasa seperti tempat yang kamu kenal dari dalam, ketik 333 di komentar. Itu adalah tanda bahwa kamu berdiri di ambang perubahan, bukan di ujung jalan. Ketik 333, lalu kembali kepadaku. Karena ketika pintu itu mulai bergerak, hal pertama yang kamu sadari bukanlah suara keras. Hal pertama yang kamu sadari adalah udara. Kamu menyadari bahwa ada ruang yang tidak lagi sesempit dulu. Kamu menyadari bahwa dada yang selama ini tegang tiba-tiba punya sedikit lebih banyak tempat untuk bernapas. Dan kamu mulai mengerti bahwa yang kembali bukan sekadar harapan. Yang kembali adalah kemampuan untuk menerima tanpa gemetar terus-menerus.
Kamu tidak perlu membangun semuanya dari nol. Kamu tidak sedang diminta menciptakan nilai dari ketiadaan. Yang kamu perlukan adalah kembali ke apa yang sudah disediakan, tetapi lama diselimuti debu ketakutan. Ada penerimaan yang menunggu di sana. Ada kejelasan yang menunggu di sana. Ada ketenangan yang tidak lahir dari memaksa keadaan, melainkan dari berhenti memegang semua pintu sekaligus. Maka sekarang dengarkan dengan hati yang terbuka. Ada perbedaan besar antara berusaha keras agar sesuatu terjadi dan menjadi tempat yang cukup siap untuk menampung apa yang memang telah disediakan. Yang pertama, membuatmu lelah. Yang kedua, membuatmu tegak. Yang pertama membuatmu terus mengukur nilai diri dari hasil. Yang kedua membuatmu sadar bahwa keberadaanmu sendiri sudah cukup untuk menerima anugerah yang sedang datang. Itu sebabnya kamu tidak dituntut untuk mengejar dengan cemas. Kamu dituntut untuk hadir dengan jujur. Bukan memaksa, bukan menekan, bukan mengecilkan perasaanmu agar tampak kuat. Hanya hadir, hanya jujur, hanya membiarkan pintu yang lama tertahan itu menyesuaikan diri dengan angin yang kini datang membawa kehidupan, bukan ancaman. Ada satu kebiasaan baru yang lahir dari sini, dan kebiasaan itu sederhana. Pagi hari, sebelum kamu menyentuh kegaduhan dunia, duduklah sebentar dan biarkan napasmu kembali ke tubuh. Letakkan satu tangan di dada dan tanpa menuntut apapun, ucapkan pelan. Aku menerima apa yang tidak perlu aku kejar dengan ketakutan. Kamu tidak mengucapkannya untuk memaksa hasil. Kamu mengucapkannya untuk memberitahu batinmu bahwa hari ini kamu tidak akan berdiri di ambang pintu yang sama seperti kemarin. Lalu pada waktu lain, ketika malam mulai turun dan rumah terasa lebih sunyi, perhatikan apa yang masih kamu tahan dalam dirimu. Apakah itu tangisan yang belum sempat keluar? Apakah itu permintaan maaf yang belum sempat kamu berikan? Apakah itu keputusan yang sudah lama kamu tahu harus diambil? Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya malam itu juga. Kamu hanya perlu melihatnya dengan jujur. Karena yang disembuhkan bukan hanya apa yang diperbaiki, yang disembuhkan juga apa yang akhirnya diakui. Jaga hal-hal kecil itu dengan lembut. Jangan memperlakukannya seperti proyek, perlakukan seperti taman yang lama ditinggal, lalu akhirnya disiram lagi. Ada akar yang tidak perlu dipaksa tumbuh, ada tanah yang hanya perlu dikenali kembali, ada hidup yang tidak minta kamu menjadi keras untuk bisa menjadi utuh. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang harus kusebutkan dengan tenang. Apa yang sedang kubicarakan bukan teori, ini bukan permainan simbol. Ini adalah pengenalan atas sesuatu yang sudah lama berjalan di bawah permukaan hidupmu. Dan malam ini kamu sedang diundang untuk mengakuinya dengan jernih. Jika halaman tua itu kini terasa terbuka, sedikit lebih lebar di dalam dadamu, tulislah kata-kata aku melihatnya. Biarkan pengenalan itu menetap di tempat yang selama ini menunggu untuk diakui. Ketik itu lalu kembali kepadaku. Karena setelah pengenalan itu, yang datang bukan tuntutan baru, melainkan kembalinya kemampuan mendengar. Kamu mulai mendengar diri sendiri tanpa segera menolak. Kamu mulai mendengar dorongan yang lebih tenang, bukan yang panik. Kamu mulai membedakan antara suara yang lahir dari luka dan suara yang lahir dari kebenaran. Dan perbedaan itu akan menyelamatkan banyak langkahmu. Kamu tidak perlu memperoleh semua jawaban malam ini. Kamu hanya perlu membiarkan jawaban yang benar mendekat tanpa ditolak lebih dulu. Kadang yang paling sulit bukan menerima kehendak yang baik. Kadang yang paling sulit adalah percaya bahwa sesuatu yang lembut juga bisa kuat, bahwa sesuatu yang tenang juga bisa memimpin, bahwa sesuatu yang tidak berteriak tetap bisa mengubah arah sebuah hidup. Maka berlalulah dari sini dengan satu pengertian, kamu sedang dipindahkan dari cara lama hidup di ambang
menuju cara baru hidup di ruang yang lebih dalam. Di sana, kamu tidak lagi mengukur segala sesuatu dengan rasa takut kehilangan. Di sana, kamu tidak lagi memeluk pintu yang tertutup rapat sebagai satu-satunya keamanan. Di sana, kamu belajar bahwa menerima bukan berarti lemah. Menerima berarti cukup percaya untuk tidak terus menahan napas. Yang tidak perlu kamu lakukan adalah membuktikan bahwa kamu layak. Yang tidak perlu kamu lakukan adalah mengumpulkan cukup bukti agar langit akhirnya melihatmu. Yang tidak perlu kamu lakukan adalah memaksa pintu terbuka dengan kekuatan yang kamu pinjam dari keputusasaan. Yang perlu kamu lakukan adalah mengizinkan dirimu berdiri di tempat yang memang sudah dipanggil namamu. Ada perbedaan antara usaha yang lahir dari damai dan usaha yang lahir dari luka. Yang satu menumbuhkan, yang lain menguras. Yang satu membuat tanganmu mantap, yang lain membuat jari-jarimu gemetar. Hari ini, kamu sedang diajak meninggalkan usaha yang lahir dari ketakutan, lalu masuk ke penerimaan yang tidak malas, tidak pasif, tetapi tertata dan hidup. Maka di pagi yang datang, jangan buru-buru memanggil semua beban lama kembali ke tubuhmu. Jangan kembali ke suara yang berkata bahwa kamu harus membuktikan segalanya lagi. Sebaliknya, dengarkan cara baru bernapas itu. Dengarkan cara baru diam itu. Dengarkan cara baru memegang hari itu. Karena seringkali perubahan paling besar tidak masuk seperti ledakan. Perubahan paling besar masuk seperti pintu yang tidak lagi berderit ketika dibuka. Dan ketika kamu mulai hidup dari situ, orang lain mungkin tidak langsung mengerti. Mereka mungkin melihatmu sama seperti biasanya, tetapi di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Kamu tidak lagi berdiri di depan hidup sebagai orang yang meminta izin terus-menerus. Kamu berdiri sebagai orang yang telah dikenali. Itu berbeda, sangat berbeda. Jika sesuatu di dalam dirimu baru saja mengunci dengan tenang, jika gambaran itu jatuh ke tempat yang tidak bisa kamu jelaskan sepenuhnya, ketik "aku siap" di komentar. Biarkan pengenalan itu menjadi tetap. Ketik itu lalu kembali kepadaku. Dan memang ada seseorang yang muncul di benakmu sekarang. Seseorang yang lelah dengan cara yang tidak pernah mereka katakan. Seseorang yang tetap kuat, sementara hatinya diam-diam mencari tempat untuk beristirahat. Seseorang yang membawa wajah tenang, tetapi di baliknya ada pergumulan yang tidak dilihat hampir siapapun. Kamu mengenali mereka karena kamu sudah mengenal rasa itu dari dekat. Membagikan pesan ini kepada mereka bukan tindakan promosi, ini tindakan penyerahan. Ini seperti menyerahkan air kepada seseorang yang sudah lama berdiri di bawah matahari atau menyalakan lampu di rumah yang terlalu lama gelap. Kamu tidak sedang mengirim pendapat, kamu sedang mengirimkan pengingat bahwa mereka tidak sendirian di dalam apa yang mereka rasakan. Dan jika pesan ini menyentuh sesuatu yang sudah lama hidup di dalam dirimu, biarkan persetujuanmu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai angka, bukan sebagai ukuran, hanya sebagai kesaksian diam bahwa apa yang disebut di sini memang disebut dengan benar, dan bahwa hatimu mengenalinya sebelum mulutmu sempat menjelaskan. Aku melihatmu menerima ini. Aku melihatmu tidak lagi menolak begitu cepat. Aku melihatmu berdiri di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dengan hati yang akhirnya mulai percaya bahwa tidak semua yang lembut itu rapuh. Tidak semua yang tenang itu kosong. Tidak semua yang tertunda itu hilang. Kamu sedang memasuki musim di mana pengenalan menjadi pintu. Kamu sedang memasuki musim di mana keberanian tidak lagi berarti memaksa, melainkan tetap jujur ketika hidup meminta ketenangan. Kamu sedang memasuki musim di mana apa yang selama ini tersembunyi mulai dipulihkan, bukan dengan gemuruh, tetapi dengan ketepatan yang sunyi. Sebelum bagian ini menutup dirinya, ada satu pengakuan yang harus kamu dengar sebagai peneguhan terakhir.
Kamu bukan orang yang terlambat. Kamu bukan orang yang tertinggal. Kamu bukan orang yang salah tempat. Kamu adalah orang yang telah dibawa sampai ke titik ini agar bisa mengenali tanpa kebingungan lagi apa yang selama ini bekerja di bawah permukaan hidupmu. Sekarang katakan perlahan di dalam hatimu, atau biarkan jari-jarimu menuliskannya jika itu yang perlu dilakukan. Aku adalah yang dipilih. Ucapkan itu bukan sebagai permintaan. Ucapkan itu sebagai pengesahan. Ucapkan itu sebagai tanda bahwa kamu menerima apa yang telah sejak lama menunggu untuk kamu sadari. Diamlah sebentar. Biarkan kata itu tidak lewat begitu saja. Ada beban yang mulai turun ketika identitas berhenti diperdebatkan dan mulai diterima. Kamu diberkati dalam diam yang tidak lagi menekanmu. Kamu diberkati dalam langkah yang tidak lagi harus terburu-buru. Kamu diberkati dalam hati yang akhirnya belajar bahwa kelembutan tidak bertentangan dengan kekuatan dan bahwa ketenangan tidak berarti kekosongan. Kamu diberkati ketika kamu membuka mata di pagi hari dan tidak lagi memulai dari rasa kurang. Kamu diberkati ketika kamu berhenti memaksa pintu yang memang sedang disiapkan untuk terbuka pada waktunya. Kamu diberkati ketika kamu mendengar diri sendiri dengan hormat, bukan dengan kecurigaan. Kamu diberkati ketika kamu membiarkan hidup mendekat tanpa harus segera menguasainya. Kamu diberkati ketika kamu memilih kejujuran daripada kepura-puraan. Kamu diberkati ketika kamu memilih kehadiran daripada kecemasan. Kamu diberkati ketika kamu tidak lagi menilai dirimu dari seberapa cepat kamu bisa memegang semuanya, melainkan dari seberapa setia kamu tetap tinggal di tempat yang benar. Saat ini di seluruh dunia ada orang-orang yang sedang menerima pengenalan yang sama dalam bentuk yang berbeda. Ada yang mendengarnya sebagai kelegaan. Ada yang mendengarnya sebagai keberanian. Ada yang mendengarnya sebagai undangan untuk berhenti menahan napas. Kamu bukan sendirian dalam penerimaan ini. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak selalu menampakkan dirinya dengan suara keras, dan justru karena itu ia nyata. Dan sekarang semuanya disahkan. Namun sekarang, jangan kamu anggap bahwa penutupan ini berarti semuanya selesai dalam satu napas. Banyak hal yang paling nyata dihidupi bukan ketika suara terdengar paling keras, melainkan ketika hati akhirnya berhenti melawan dan mulai mengenali apa yang sejak lama menunggu untuk diterima. Kamu sudah dibawa melalui tanda-tanda yang muncul berulang, melalui pola yang menahanmu di ambang, melalui gambaran rumah tua dengan pintu yang setengah tertutup, dan melalui kembalinya udara ke dalam ruang yang dulu terlalu rapat. Semua itu tidak dimaksudkan untuk membuatmu merasa kecil. Semua itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hidupmu tidak tersesat. Hanya terlalu lama ditafsirkan dengan cara yang salah. Ada perbedaan antara terlambat dan terjaga. Ada perbedaan antara tertinggal dan sedang dipersiapkan. Ada perbedaan antara kehilangan arah dan sedang dipanggil untuk melihat bahwa arah yang sejati tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu matamu berhenti memandang dari ketakutan. Maka sekarang, simpanlah tenang itu sebagai sesuatu yang sah. Jangan anggap lembutnya pengenalan ini sebagai kelemahan. Jangan anggap diamnya penegasan ini sebagai kekosongan. Yang lembut kadang justru paling kuat karena ia tidak perlu mengancam untuk menjadi benar dan ia tidak perlu memaksa untuk tetap tinggal. Kamu tidak perlu membangun nilai dirimu dari awal. Kamu tidak perlu mengulang pembuktian yang melelahkan. Kamu tidak perlu kembali ke pintu lama dan memohon agar hidup mengizinkanmu masuk. Yang selama ini dibutuhkan bukan izin baru, melainkan kesadaran baru bahwa kamu sudah dilihat, sudah dikenal, dan sudah dipanggil keluar dari kebiasaan menahan diri. Ambil kata itu pelan-pelan di dalam dirimu.
bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pengakuan. Kamu bukan orang yang diabaikan, kamu bukan orang yang terlambat, kamu bukan orang yang salah alamat. Kamu adalah orang yang sedang dipindahkan dari ambang menuju ruang yang lebih luas. Dan perpindahan itu memang selalu terasa ganjil sebelum terasa damai. Biarkan hatimu menerima bahwa tidak semua jawaban datang sebagai ledakan. Banyak jawaban datang sebagai ketepatan. Banyak jawaban datang sebagai rasa yang tiba-tiba pas dengan apa yang selama ini kamu alami tanpa mampu menjelaskan. Banyak jawaban datang sebagai penghiburan yang tidak berisik, tetapi cukup untuk membuat bahumu turun sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya kamu tidak diminta untuk berlari sekarang. Kamu diminta untuk tinggal sebentar di tempat di mana kebenaran baru saja menyentuhmu. Tinggallah di sana dengan jujur. Tinggallah di sana dengan napas yang tidak tergesa. Tinggallah di sana dengan hati yang tidak lagi harus membantah setiap hal baik yang mendekat. Karena ketika sesuatu yang benar datang, ia tidak selalu terasa spektakuler. Kadang ia terasa seperti pintu yang tadinya menahan kini berhenti melawan. Kadang ia terasa seperti dada yang perlahan berhenti sesak. Kadang ia terasa seperti kalimat yang sederhana, tetapi langsung menempatkan seluruh hidupmu pada sudut pandang yang lebih jernih. Kamu telah lama hidup dengan ketegangan yang tidak semua orang lihat. Kamu telah lama memikul pertanyaan yang tidak semua orang paham. Kamu telah lama berjalan sambil tetap terlihat rapi, sementara bagian dalammu mencari tempat untuk bernapas. Dan malam ini, bagian dalammu itu tidak sedang dikoreksi, ia sedang diakui. Itu penting. Pengakuan mengubah cara sebuah luka berdiri di dalam tubuh. Pengakuan membuat sesuatu yang dulu kabur menjadi dapat dilihat. Pengakuan memutus banyak kebohongan tanpa harus berdebat panjang. Pengakuan sederhana seperti ini bisa menjadi awal dari cara hidup yang sama sekali baru. Karena yang tadinya kamu sebut beban ternyata selama ini juga memuat petunjuk. Maka jangan cepat-cepat menutup pengalaman ini hanya karena rasanya terlalu tenang. Jangan meremehkan yang tenang. Jangan mengira yang tenang tidak bekerja. Justru dari ketenangan seperti inilah banyak perubahan mulai mengakar, karena tanah yang tidak lagi diganggu terus-menerus akhirnya bisa menerima benih tanpa menolaknya. Dan benih itu adalah identitas yang kembali utuh. Bukan identitas yang dibuat untuk menyenangkan keadaan. Bukan identitas yang disusun dari ketakutan orang lain. Bukan identitas yang lahir dari kebutuhan untuk terus diterima. Identitas yang kembali utuh adalah identitas yang tidak lagi memohon tempat pada hidup. Ia menyadari bahwa tempat itu memang sudah disiapkan sejak lama. Karena itu, ada bagian dari penutupan ini yang harus kamu dengar sebagai segel, bukan sebagai ajakan baru. Kamu boleh hidup tanpa terus memeriksa apakah setiap pintu menyukaimu. Kamu boleh bernapas tanpa menunggu semua ruang menjadi aman terlebih dahulu. Kamu boleh menerima bahwa kasih yang sejati tidak membiarkanmu terjebak selamanya di ambang. Sekarang, sebelum kata-kata ini bergerak ke penutupnya, diamlah sejenak di dalam dirimu. Biarkan semua yang telah diakui tadi turun ke tempat yang paling dalam. Jangan buru-buru memberinya nama yang terlalu kecil. Jangan buru-buru memindahkannya ke rak pikiran. Biarkan ia menjadi bagian dari tubuhmu, dari napasmu, dari cara kamu berdiri setelah Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca
telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.